grouting menggunakan semen base. Kondisi geologi di Indonesia sering dihadapkan pada permasalahan adanya pelapukan batuan yang tidak merata dan adanya jalur sesar aktif yang kapan saja dapat menyebabkan gempa bumi sehingga berefek pada bangunan. Kondisi geologi tersebut akan membuka jalan air rembesan, piping yang dapat menyebabkan longsor, gejala sembulan atau boiling yang menyebabkan deformasi plastis bila terkena beban sehingga pondasi atau lempeng beton dapat menjadi retak atau patah. Apabila daya dukung tanah rendah, maka akan dilakukan penguatan tanah dengan metode grouting. Soil improvement dengan metode grouting merupakan suatu cara mengisi atau menutup rongga yang terdapat pada tanah atau batuan sehingga daya dukung tanah menjadi meningkat dengan menyuntikkan atau mengalirkan campuran semen ke dalam rongga. Fungsi soil improvement antara lain mengurangi aliran atau rembesan air, meningkatkan daya dukung tanah dan batuan, pemadatan base dengan mengisi rongga dan celah pada tanah serta batuan, dan memperbaiki dasaran kerusakan struktur. Untuk mengetahui telah terjadinya peronggaan di bawah perkerasan beton, dapat dilakukan dengan pengamatan secara visual, yaitu terdapatnya retakan beton, khususnya retak memanjang, atau telah terjadinya perubahan penurunan sebagian beton. Metode lainnya adalah dengan menggunakan mesin HWD yang dapat mendeteksi rongga di bawah perkerasan. Persiapan kerja. Persiapan perlengkapan safety tenaga kerja. Persiapan alat kerja dan alat bantu kerja. Persiapan material utama pekerjaan soil improvement. Pekerjaan utama. Pembuatan material uji disesuaikan dengan kuat tekan yang dipersyaratkan. Marking atau penandaan untuk titik pengeboran pada area yang telah di-scan dengan mesin HWD. Minimal titik pengeboran sebanyak 2 lubang, 1 lubang untuk injeksi atau inlet, dan lubang lainnya sebagai pembuangan udara atau outlet. Penentuan lubang inlet didasarkan atas hasil HWD scan dan kemampuan kuat tekan kompresor grouting. Jika kuat tekan kompresor 3 bar untuk daya sebar 1 meter, maka dalam 1 meter persegi idealnya terdapat 5 titik lubang. Pembuatan lubang dengan menggunakan coring bore. Ukuran lubang yang di-coring harus sesuai dengan diameter pipa grouting agar tidak terjadi kebocoran saat penginjeksian cairan. Pengeboran ini dilakukan sampai ditemukannya tanah dasar. Setelah pengeboran, pada tiap lubang diisi air untuk mengetahui seberapa cepat penyebaran terjadi di tiap lubangnya. Hal ini untuk menentukan di mana peletakan lubang inlet. Mixing material grouting yang akan diinjeksi sesuai dengan takaran uji material, yaitu Portland semen, fly ash, adiktif, dan air. Pencampuran ini menggunakan mixer dengan kecepatan 300 sampai dengan 650 rpm. Penginjeksian atau grouting material dari tabung menuju lubang inlet dibantu dengan tekanan udara melalui kompresor sebesar 40 psi. Material grouting yang dimasukkan melalui lubang inlet idealnya akan keluar atau meluber ke lubang outlet, atau pada lubang inlet material sudah tidak mampu lagi dimasukkan dengan tekanan besar. Setelah kemampatan dicapai, maka lubang grouting akan ditutupi dengan menggunakan material non-shrink semen Titius Crude. Berikut ini beberapa referensi kerja grouting yang pernah kami lakukan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami, PT Kinar Raya Mandiri, menyampaikan terima kasih.
Mundur terus. Kontrol pinggir. Ketika kamu ingin membangun sesuatu, salah satu yang harus dipertimbangkan adalah bahan materialnya. Dan hari ini, di Insinyur Sipil, kita akan membahas mengenai tanah yang diperkuat. Ini adalah salah satu contoh tanah yang tidak menggunakan elemen penguat, sehingga tanah tidak mampu menahan beban di atasnya. Sedangkan ini adalah salah satu contoh tanah yang menggunakan elemen penguat, yaitu bahan kertas handuk. Tanah yang diperkuat adalah kombinasi dari isi tanah yang dipadatkan dengan beberapa elemen penguat seperti logam, polimer, atau bahkan bahan alami lainnya. Tetapi biasanya mereka dibuat dalam bentuk strip, kisi, jerat, anyaman, jaring, atau lembaran kain. Kombinasi dari isi tanah dengan elemen penguat, yaitu bahan kertas handuk ini, bisa kita tahu kekuatannya dengan menggunakan beberapa beban yang dibuat. Ada beban sebesar 3 kg, kemudian ada beban sebesar 2 kg, kemudian ada juga beban sebesar 1,5 kg, dan ada juga beban-beban lainnya. Dengan menggunakan elemen penguat tersebut, maka tanah mampu memikul beban di atasnya, karena ada elemen penguat, yaitu bahan kertas handuk tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, supaya kita tahu lebih dalam lagi tentang perkuatan tanah, jangan lupa subscribe channel Insinyur Sipil ini ya. Jika kamu menuang sejumlah pasir di atas meja, kamu akan melihat kalau tumpukannya akan membentuk sudut keruntuhan atau angle of repose, di mana sudut ini adalah sudut maksimal untuk suatu tanah untuk bisa menumpuk secara alami, karena sudut ini memiliki kemiringan tertentu atau disebut juga dengan shear strength. Sudut inilah di mana shear strength akibat berat tanah itu sendiri bernilai sama dengan shear stress akibat gesekan internal atau internal friction. Sedikit saja lebih miring, tanahnya akan runtuh. Dan ini adalah salah satu contoh animasi perkuatan tanah dengan menggunakan elemen penguat, yaitu bahan polimer berupa kawat jaring. Kawat jaring sendiri digunakan pada atas permukaan lapisan tanah, bukan sebagai memperkuat struktur di bawahnya, tetapi untuk mendapatkan lapisan permukaan yang bagus dan bebas dari becek dan debu. Dan dari lapisan tanah tersebut, digunakan beberapa bahan elemen perkuatan tanah agar lapisan permukaan tanahnya bagus dan merata. Dan ini termasuk dalam kategori utama perkuatan tanah, yaitu geotekstil, geogrid, geonet, geomembran, geosintetik, geofoam, geosel, dan geokomposit. Setelah permukaan tanah tersebut merata, maka dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat atau compact. Dan ini adalah salah satu contoh dalam perkuatan tanah dengan menggunakan bahan polimer, yaitu kawat jaring, agar tanah yang dipadatkan tersebut merata dan bebas dari becek dan debu. Untuk tes selanjutnya, menggunakan fiberglass sebagai penguat. Bahan ini lebih kaku sehingga tidak bergerak di bawah tekanan beban.
Ditekan 31,75 kg, tidak bergerak. Ditekan 75 kg, tetap tidak bergerak, bahkan sedikit loncat-loncat. Mari dicoba sesuatu yang lebih berat lagi, seperti roda mobil ini. Ditekan menggunakan roda mobil, mungkin bebannya sekitar 300 kg, bahkan tidak terlihat ada pergerakan. Semua struktur tanah yang diperkuat adalah kombinasi dari isian tanah yang cocok. Contoh teknik ini digunakan untuk membangun lereng, seperti pada gambar lereng tersebut. Elemen penguat lereng ini akan dikerumuni oleh tanah lainnya yang akan memberikan tekanan vertikal dan juga tekanan horizontal. Peristiwa ini disebut confining pressure yang akan membantu menyeimbangkan gaya vertikal dan horizontal dari berat tanah itu sendiri. Confining pressure inilah yang membuat material bisa stabil pada tumpukan miring, tapi tidak pada tumpukan vertikal. Hal ini bisa jadi masalah ketika kamu mencoba membangun struktur dari tanah karena dua alasan. Pertama, kamu membutuhkan tanah 2 kali lebih banyak dibandingkan material lain yang bisa berdiri vertikal. Kedua, ruang pada perkuatan yang padat adalah suatu kemewahan. Makin tinggi tiap meter strukturmu, harus semakin lebar juga strukturmu. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel Insinyur Sipil ini ya. Terima kasih.